nama saya Josephanie Marta Natasha, NPM 2019-23556, mahasiswa sarjana keperawatan kelas B. Saya di sini akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Di sini teknik yang kita perlukan ada inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil yang bernama Ibu Rahel, usia 30 tahun. Di sini saya telah mengecek catatan keperawatan dan saya telah mengeksplorasi diri saya. Saya telah mengingat konsep dan teori, saya mampu melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu Rahel. Alat yang kita perlukan dalam tindakan ini yaitu ada catatan keperawatan, alat tulis, piala ginjal, perkusi hammer, jam tangan, senter, jeli, meteran untuk mengukur tinggi badan, ada midline, ada tensimeter, ada sarung tangan, ada tisu, ada termometer, ada stetoskop lainnya, ada Doppler, ada timbangan, dan stetoskop. Pasien nomor urut 8, Ibu Rahel, silakan masuk. Misi Sus. Ya, silakan duduk Ibu. Ini Sus. Oh ya, bisa sebutkan nama, Nama saya Rahel Mawarinti Sus. tanggal lahir Bu? 15 Agustus 1990. Oh ya, perkenalkan nama saya Josephanie Marta Natasha, bisa dipanggil Perawat Jose ya Bu? Iya Sus. Ibu baru pertama kali melakukan pemeriksaan di sini ya? Iya, soalnya saya pindahan Sus. Oh iya, Ibu, nanti saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan fisik. Ini tujuannya untuk mengetahui kondisi janin Ibu. Itu meliputi pengukuran denyut jantung janin, frekuensi, seperti itu. Selain itu juga mengetahui kondisi kesehatan Ibu dan umur kehamilan, dan juga untuk mengetahui berat badan janin ya Bu. Iya Sus. Nanti waktunya sekitar 20 menit. Apakah Ibu sudah PAK Sudah Sus. atau ingin PAK kembali? Tidak Sus. Tidak ya Bu. Ya. Mari Bu Rahel berdiri, kita akan ukur berat badan. Berat badan Ibu 66. Sebelumnya berat badan Ibu berapa ya? 64 Sus. 64 ya Iya. Bu. Berarti mengalami kenaikan 2 kilo ya Bu. Iya Sus. Kita akan ukur tinggi badannya Bu. Bisa menghadap ke sana.
tinggi badan ibu 157 cm. Bisa langsung tiduran di sana ya, Bu? Iya, sus. Tidur, Ibu. Permisi ya, Bu. Saya sedang letih. Apakah dengan satu bantal ini Ibu merasa nyaman? Ya, sus. Saya berarti tidak perlu saya tambah lagi ya bantalnya. Ya. Ibu, saya akan memulai pemeriksaan dari pengukuran suhu dulu ya. Permisi Ibu, saya bersihkan dulu kediaknya. Permisi ya. Saya ukur tensinya ya, Bu. Iya, sus. Pinjam tangan yang sebelah kanan. Saya ulang sekali lagi ya, Bu. Iya, sus. Tekanan darah Ibu 120/70. Ini dalam rentang normal ya, Bu. Ya. Permisi, saya ambil termometernya. Suhu Ibu 36,1. Ini normal ya, Bu.
mengukur nadi Ibu. Bisa pinjam tangan Ibu. Nadi Ibu 80 kali per menit. Saya mulai pemeriksaan dari kepala ya Bu. Baik, sus. Permisi ya. Kulit kepala bersih, tidak ada luka pada kulit kepala, rambut berwarna hitam, rambut tidak rontok, rambut kuat. Kita akan pindah ke muka, tidak ada odem, terus muka bersih, tidak ada plasma gravidarum pada pipi. Selanjutnya kita pindah ke mata. Lihat ke atas ya Bu. Untuk konjungtiva berwarna merah muda, sklera berwarna putih, mata tampak bersih. Permisi. Pupil melebar 3 mm. Kita pindah ke hidung. Permisi ya Bu. Untuk hidung bersih, septum terletak di tengah. Saya akan sentari. Tidak ada kotoran pada lubang hidung. Sekarang kita pindah ke telinga ya Bu. Saya akan sentari, maaf ya Bu. Untuk lubang telinga tidak ada kotoran dan telinga tidak ada luka. Yang satunya, permisi ya Bu. Untuk lubang telinga tidak ada kotoran dan dalam telinga tidak ada luka. Sekarang kita pindah ke mulut. Itu bisa membuka mulut lebar-lebar. Lagi Bu. Untuk mulut berwarna merah muda dan elastis. Untuk lidah juga berwarna merah muda, tidak ada karies, tidak ada pembengkakan gusi, tidak ada luka di lidah. Juga gigi tampak bersih. Kita pindah untuk mengecek ada atau tidaknya pembengkakan kelenjar tiroid. Permisi ya Bu. Ibu menelan ya. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Leher tampak kehitaman. Ini kehitamannya mulai dari hamil tua ya Bu. Iya, sus. Oh iya. Akhirnya kita pindah ke bagian dada ya Bu. Permisi, saya akan buka bajunya. Payudara membesar secara simetris. Areola mamae melebar dan menghitam. Puting susu menonjol. Terdapat pembesaran vena pada bagian areola. Permisi ya Bu, saya pegang. Tidak ada benjolan. Tidak ada benjolan. Dan tidak ada bekas luka pada payudara. Saya lanjutkan pemeriksaan ya Bu. Permisi, saya buka. Untuk perut membesar secara simetris, terdapat linea nigra, tidak terdapat bekas luka operasi maupun luka yang lain, dan tidak tampak pergerakan janin. Untuk
selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan manuver Leopard 1. Nanti saya akan gosokkan tangan saya terlebih dahulu supaya nanti janin dalam kandungan ibu tidak kaget ya. Kakinya menekuk Bu. Ya. Permisi ya Bu, saya buka lagi. Nah, di bagian atas ini terlaba lunak dan lebar. Ini menandakan bahwa posisi yang atas itu adalah bokong dan yang bawah itu kepala karena agak sedikit keras. Dan saya akan menentukan tinggi fundus uterinya. Permisi ya Bu. Saya akan gunakan midline dari TS Roxius Sympodius sampai ke Symposius pubis. Panjang tinggi fundus uterinya 34 ya Bu. Ya, sus. Lanjut ke pemeriksaan manuver Leopard 2 ya Bu. Ini untuk menentukan letak punggung janin di mana. Nanti saya akan pegang tangan ibu seperti ini. Dan yang kiri akan saya pegang seperti ini. Ini teraba kecil-kecil. Berarti ini menunjukkan bagian kecil pada tubuh janin, seperti kayak tangan, kaki, seperti itu. Yang saya akan tekan seperti ini Bu. Untuk bagian kanan saya akan raba seperti ini. Ini teraba datar. Ini menunjukkan punggung janin. Pemeriksaan selanjutnya yaitu manuver Leopard 3 ya Bu. Ini untuk mengetahui kepala janin itu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Tangan saya yang kiri berada di atas fundus uteri dan yang satu di atas symphysis pubis, dan saya akan goyangkan seperti ini. Ini kepalanya masih bisa digunakan. Ini menandakan bahwa kepala bayi belum memasuki pintu atas panggul. Jika kepala bayi belum memasuki pintu atas panggul, maka tidak akan dilakukan pemeriksaan Leopard 4. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan manuver Leopard 4 ya Bu. Kakinya mohon diluruskan kembali ya. Pemeriksaan Leopard 4 ini untuk menentukan konvergen atau divergen. Terus ini menentukan juga seberapa jauh kepala janin masuk ke dalam pintu atas panggul. Jika sudah memasuki pintu atas panggul, kita akan melakukan pengukuran seberapa jauh kepala janin itu memasuki pintu atas panggul. Pemeriksaan manuver Leopard sudah selesai ya Bu. Ya, sus. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran denyut jantung janin. Berdasarkan pemeriksaan manuver Leopard tadi, kita menjadi tahu letak punggung janin, yaitu tadi letak punggung janin berada di sebelah kanan. Ini memudahkan kita untuk menentukan titik denyut jantung janin. Saya akan menggunakan stetoskop Lynette untuk mengukur denyut jantung janin ya Bu. Permisi. Selanjutnya kita menggunakan jam tangan yang terdapat detikannya, dan tangan kita yang satu memegang nadi ibu karena denyut jantung janin berbeda dengan nadi ibu. Ya Bu. Selain itu kita bisa menggunakan alat Doppler supaya ibu juga bisa mendengar denyut jantung janin.
Ibu bisa mendengar denyut jantung janinnya? Bisa, Sus. Pemeriksaan baru sudah selesai ya, Bu. Iya, Sus. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada vagina. Saya permisi memakai sarung tangan terlebih dahulu. Baik, Sus. Permisi, saya turunkan Ibu. Iya. Permisi, saya buka ya, Bu. Untuk vulva bersih, tidak terdapat tanda perdarahan dan keputihan, terdapat Kedwick. Permisi, saya naikkan, Bu. Sudah ya, Bu. Akan saya lanjutkan pada pemeriksaan tungkai bawah ya, Bu. Iya, Sus. Tidak terdapat odem dan tidak terdapat varises. Saya akan memeriksa refleks pada lutut Ibu. Untuk yang sebelah kanan dulu ya, Bu. Diangkat ini. Lemes saja, Bu. Untuk refleks patella pada kaki kanan positif 2. Untuk refleks pada patella kiri positif 2. Permisi, Bu. Iya. Tindakannya sudah selesai ya, Ibu. Berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan tadi, didapatkan semua hasilnya baik ya, Bu. Mulai dari kondisi Ibu maupun kondisi janinnya. Untuk tadi pemeriksaan suhu Ibu 36,1 derajat Celcius. Untuk nadi 80 kali per menit. Untuk tekanan darah 120 per 70 mm raksa. Dan untuk kondisi janinnya tadi, untuk denyut jantung janinnya sudah baik ya, Bu, yaitu 144 kali per menit, dan kepala janin juga sudah berada di bawah. Untuk kehamilan Ibu saat ini kan memasuki usia 36 minggu, yaitu untuk trimester yang terakhir ya, Bu. Untuk pemeriksaan selanjutnya, Ibu bisa melakukan pemeriksaan 1 minggu sekali. Tetapi jika Ibu mendapat keluhan sebelum 1 minggu itu seperti keluar air ketuban maupun perdarahan, Ibu bisa langsung periksa. Tidak harus menunggu 1 minggu ya. Baik, Sus. Dan apa yang Ibu rasakan setelah saya melakukan tindakan? Lebih baik ya, Bu? Iya, Sus. Baik. Kalau begitu, terima kasih Bu atas kerjasamanya dalam tindakan ini. Semoga kesehatan Ibu dan janin di dalam kandungan Ibu selalu disertai oleh Tuhan ya, Bu. Terima kasih, Sus. Sama-sama.